Hari-hari pun terlewati dengan tenang. Selain Ibu Su yang menentang, tidak terdengar suara lain lagi. Namun, walaupun Ibu Su menentang, Dion tidak memperdulikannya. Mengapa pernikahannya sendiri juga harus ikut campur? Dion itu sangat menghargai ibunya, namun tidak seperti itu juga. Dion, jika kamu menikahi wanita itu, kamu jangan memanggilku ibu lagi. Ibu Su melihat Dion yang masih mempersiapkan pernikahan dan akhirnya tidak bisa menahan lagi. Ibu, kecilkan suaramu. Cindy masih tidur. Jangan lupa dia sedang mengandung cucumu. Kemarahan ibunya pun seketika berkurang. Memang dia yang sudah berumur pun sangat ingin mendapatkan cucu. Dia boleh melahirkan anak. Keluarga Su tidak akan merugikannya. Kamu harus tahu latar belakang wanita ini. Jika dia masuk ke keluarga kita, ini hanya akan membuat keluarga Su menjadi omongan orang-orang. Dion yang telah meminum susu, dia tahu bahwa dia perlu berbicara baik-baik dengan ibunya. Ibu, aku mencintai Cindy, bukan karena dia siapa. Aku merasa kamu ada salah paham dengannya. Jika kamu tahu kepribadiannya dan berhubungan baik dengannya, kamu akan tahu bahwa dia itu adalah orang yang baik. Ibu Su memikirkan masalah Elsa terluka, membuatnya marah. Dengan jelas Cindy sudah menggunakan cara untuk menggoda Dion. Sekarang kamu sudah dibohongi olehnya. Ibu melihat dengan jelas, Cindy itu adalah wanita yang menginginkan harta dan posisi. Tidak usah mengatakan yang lain. Saat itu, dia membuat Elsa terluka. Bagaimana kamu menjelaskannya? Walaupun Dion tidak tahu sebenarnya terjadi apa, namun dia masih mempercayai Cindy dan dia pun berkata, saat itu aku tidak tahu terjadi apa, tapi aku percaya bahwa pasti ada kesalahpahaman. Ibu Su mendesah dan berkata, saat itu kamu melihat sendiri kan bahwa Cindy mendorong Elsa. Dalam desakan ibunya, Dion tidak bisa berbohong. Ya, tapi Ibu Su pun memutuskan ucapan Dion. Tidak ada tapi. Kamu tahu, Elsa sudah terkena geger otak. Ya, dia hampir saja melukai kelopak matanya. Itu sangat berbahaya. Kamu rasa Elsa akan sengaja melakukan seperti itu? Dion tidak tahu harus berkata apa. Dia pun terdiam. Elsa begitu baik hati padanya, tapi dia malah karena terlalu tega melakukan itu pada Elsa. Wanita yang begitu keji tidak cocok menjadi menantu keluarga Su. Ibu, walaupun ucapan Ibu Su benar, namun dia sudah berhubungan lama dengan Cindy. Dia benar-benar percaya pada Cindy. Kalau tidak, dia tidak akan menolong saat keluarga Jing hampir bangkrut. Bang! Tiba-tiba ada barang yang terjatuh. Dion mencari asal suara itu. Cindy yang berada di dapur sedang memegang susu. Susu putih pun berantakan di lantai. Pelayan yang di samping pun langsung membersihkannya. Cindy menyadari tatapannya, seperti ingin melarikan diri dan berkata, maaf sudah mengganggu. Dengan terburu-buru, dia naik ke atas. Cindy? Dion mengejarnya. Dion, kembali makan. Ibu Su dengan marah menjerit kepada Dion, namun tidak ada hasil. Dengan penuh amarah, dia melempar garpu. Cindy, aku percaya padamu. Dion memeluk erat Cindy. Cindy memberontak sejenak karena Dion memeluknya terlalu erat. Namun akhirnya dia hanya bisa menyerah. Dengan pelan berkata,
Iya, aku percaya dengan kepribadianmu. Ibuku pasti akan menerimamu. Berikan dia sedikit waktu ya. Dion memeluknya dengan erat, namun tidak mendengar persetujuan Cindy. Apakah kamu tahu? Aku memikirkan bahwa aku hampir saja disakiti. Hampir mati karena ibumu. Sekarang aku sangat takut. Cindy belakangan ini sudah terbelut dalam kebahagiaan menjadi istri Dion dan melupakan keberadaan ibunya. Tidak akan ada lain kali. Dion berjanji pada Cindy. Dia juga percaya dengan ibunya sendiri. Setelah melakukan 2 kali kesalahan, dia tidak akan melakukannya lagi. Cindy tersenyum sinis. Sekarang aku mengandung anakmu. Bagaimana ke depannya? Percayalah padaku. Dion berjalan ke hadapan Cindy, menatap kedua matanya, dan berkata dengan yakin. Aku sangat lelah, ingin istirahat. Cindy pun pergi. Percakapan ini pun berakhir dengan buruk. Dion memikirkan bagaimana meleraikan salah paham mereka itu. Hendra setelah menenangkan kota Sanggit pun kembali ke kota Rau. Dan saat ini dia dengan cepat mendapatkan kabar bahwa Cindy akan menikah dengan Dion. Dasar, mengapa Cindy memaafkan Dion? Apakah karena anak itu? Hendra memikirkan anak itu pun menahan emosi. Pria bejat. Sekarang Cindy berada di rumah keluarga Su. Memang tidak mudah untuk menculiknya. Namun yang terpenting adalah walaupun dia menculiknya, sekarang Cindy tidak akan pergi dengannya. Bagaimanapun, dia sudah menyetujui lamarannya dan sudah memiliki anak. Apakah dia akan pergi seperti hari itu? Hendra pun mengepalkan tangannya. Dia yang sudah menemani Cindy bertahun-tahun, dia benar-benar tidak rela. Pria ini tiba-tiba merebut segalanya. Hendra pun menenangkan diri. Bagaimanapun masih ada beberapa hari untuk melakukan persiapan. Walaupun melakukan cara apa, dia harus membuat Cindy meninggalkan Dion. Otaknya pun berpikir, sekarang Jenny sudah kembali ke Amerika. Dia tidak tahu apa yang dilakukan hingga bisa melakukan perjanjian dengan Dion. Namun sekarang orang yang bisa dia gunakan tidak banyak. Sepertinya hanya tersisa Elsa. Elsa begitu menyukai Dion, pasti sangat tidak setuju dengan pernikahan ini. Musuh adalah teman. Kata ini sudah ada dari dulu. Tidak salah. Namun mengapa Elsa membantu Jenny saat itu? Hal ini sepertinya dia harus mengeceknya dulu. Sepertinya ada yang Elsa rahasiakan. Setelah memikirkan hal ini, Hendra mengeluarkan ponsel. Halo Elsa, aku adalah Hendra. Saat ini Elsa sendirian di rumah sakit dan sedang marah. Melihat telepon dari Hendra, dia pun menjawab tanpa ragu. Walaupun ada dendam di antara mereka, namun sekarang dia yang menelpon. Kelihatannya hanya ada satu hal, yaitu menghancurkan pernikahan Cindy dan Dion. Dia sudah memikirkan. Dion sangat bersikeras dengan hal ini, dan sekarang Cindy sedang mengandung anak Dion. Selain ibu Su, dia masih memerlukan orang lain. Elsa menjawab telepon. Halo Hendra. Tidak tahu apakah kamu berminat untuk bertemu dan berbicara langsung. Aku pikir tujuan kita seharusnya sama. Ucapan Hendra sangat segan. Elsa sudah memikirkan rencana dan dia pun berkata,